Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Arifuddin dari Barokah Cemani Farm, di mana Barokah Cemani Farm ini merupakan salah satu cabang ternak dari Barokah Farm yang berdiri sejak tahun 2011. Jadi sudah cukup lama di dunia ternak, tentu di dunia ayam cemani, ayam hias maupun di beberapa ternak yang lain seperti merpati maupun kelinci. Jadi sedikit cerita, kita mulai beternak ayam cemani ini sebenarnya berawal dari ketertarikan bapak saya kepada ayam cemani, di mana memang selain ayam tersebut merupakan ayam asli daerah Kedu, di mana Kedu itu masih satu wilayah dengan Kabupaten Temanggung. Nah, tentu ayam ini menjadi ciri khas dari daerah sini seperti itu. Selain itu, dari sisi ekonomis, waktu itu memang ayam cemani tergolong bagus dan jauh di atas harga dari ayam hias yang lain pada waktu itu, sehingga bapak saya mencoba untuk beternak ayam cemani, karena ada beberapa tetangga saya yang sudah terlebih dahulu piara ayam cemani. Nah, awal mulanya bapak itu beli telur, akan tetapi diteramkan di ayam kampung waktu itu nggak ada yang jadi, sehingga karena masih penasaran ya, belilah satu paket indukan, jadi satu jantan, 4 betina waktu itu. Di waktu yang bersamaan sebenarnya saya juga punya hewan piaraan ayam juga, yakni ayam Bangkok, sehingga kan saya pisah antara ayam Bangkok dan ayam cemani sendiri-sendiri seperti itu. Dan karena lebih dulu kita piara ayam Bangkok, tentu jumlahnya lebih banyak ya, 2 kali lipatnya ayam cemani lah waktu itu, dan sudah mulai beranak pinak. Singkat cerita, ada istilahnya aradan kalau di sini, pagebluk, atau ada penyakit ya di sekitar sini yang menjangkit unggas ya, termasuk ayam di daerah saya. Dan pada akhirnya sampai di kandang itu ada ayam yang sakit, karena mungkin masih kurang pengalaman dalam penanggulangan penyakit, sehingga banyak ayam saya juga yang mati pada akhirnya. Akan tetapi beruntungnya saat itu dari 5 ekor ayam cemani itu cuma 1 ekor saja yang mati, sedangkan ayam Bangkok saya itu hampir tidak tersisa, akan tetapi masih ada sisa satu induk ya, dengan telurnya ya, beberapa telur yang akhirnya dieramkan dan menetas juga. Nah, dari situ, karena yang tersisa ayam cemani dan untuk beli lagi ayam Bangkok saat itu juga kita nggak ada modal, dan disitulah saya berpikir, atau mungkin ini jalan saya juga untuk belajar untuk ternak ayam cemani. Nah, waktu itu memang saya belum begitu tertarik dengan ayam cemani, karena mungkin karena pengetahuan saya saat itu yang masih minim ya, sehingga saya belajar
ke beberapa peternak yang lain ya, di daerah Temanggung kan banyak, dan kita coba silaturahim. Ternyata saya menemukan ketertarikan tersendiri dari ayam cemani. Ternyata dari jenisnya saja ada banyak ya, ada cemani yang bulunya rapi, bulu biasa, ada yang gundul, ada yang trondol, ada yang wale, kemudian ada yang bulu lidi gitu ya, bulunya seperti lidi itu ya. Jadi memang unik sekali karena banyak macamnya. Kemudian jenggernya juga macam-macam, ada yang jengger wila, ada yang sumpel, ada yang telon, dan makin kesini makin saya pelajari, akhirnya saya makin tertarik juga dengan ayam cemani, dan juga akhirnya saya bisa menyimpulkan ternyata nilai dari ayam cemani ini ditentukan dari seberapa hitam ya warnanya, dan seberapa dominan warna hitam itu berada di tubuh ayam tersebut ya. Kalau fisik itu nomor sekian gitu ya, nomor berikutnya lah seperti itu. Yang pertama itu kehitaman. Nah, setelah kehitamannya baru fisiknya. Jadi tentu kalau fisiknya bagus, hitamnya bagus, ya nilainya lebih dibandingkan yang lain. Dan uniknya lagi, di ayam cemani itu tidak ada patokan harga yang pasti. Kenapa? Karena memang ya ini uniknya di ayam cemani seperti itu ya. Jadi mungkin dengan kualitas yang sama itu ada yang mungkin dia jual laku 5 juta, ada yang dijual laku 10 juta, dan seterusnya. Nah, ini tidak ada patokan harga. Memang bagi orang yang tahu cemani tentu dia bisa menilai sendiri dan membuat standar harga sendiri dengan ayam yang dia miliki seperti itu. Nah, itulah uniknya cemani. Nah, memang di dunia ternak, ya ternak apa saja mungkin tentu ada hambatan-hambatan, ya, ada kendala. Nah, kalau awal mulanya saya itu belum tertarik, jadi tertarik karena belajar, dan di proses ternak itu tentu ada banyak kendala ya, baik kendala teknis cara pemeliharaan maupun perawatan ya. Jadi kan perawatan itu kan ada perawatan kandang, ada perawatan ayam pasca menetas, kemudian ada perawatan ayam di box, setelah di box ya, perawatan induk, perawatan remaja, dan itu kan memang caranya beda-beda ya. Cara kita merawat beda, umur ya beda gitu kan. Belum di pakannya ya, pakan anakan, pakan remaja, pakan induk itu kan juga ada perbedaan. Belum lagi nanti di penyakit ya, penyakit mungkin ada berak hijau ya, ada senot, ada macam-macam penyakit itu, dan bagaimana kita mengobati, bagaimana kita menanggulangi penyakit-penyakit yang mungkin saja itu akan kita alami di ayam-ayam yang kita miliki, sehingga kebutuhan seorang peternak itu tidak cuma kandang, ayam, dan pakan saja, tapi bagaimana kita menanggulangi penyakit atau menyegah penyakit itu juga menjadi faktor penentu keberhasilan. Nah, setelah itu semua dilalui, ada lagi itu faktor pemasaran, bagaimana kita memasarkan ayam hasil ternakan kita. Tentu
setiap orang memiliki pasarnya masing-masing ya, memiliki pasarnya masing-masing. Kalau sekarang media sudah terbuka lebar ya, mungkin ada yang dari Instagram, ada yang dari YouTube, ada yang dari Facebook ya, ada yang dari TikTok dan seterusnya. Jadi pasar lebih terbuka saat ini. Tapi tentu ya, bagi pemula ya juga harus jeli memilih peternakan yang mungkin akan dia jadikan sebagai rujukan, sebagai media untuk belajar gitu kan. Ya harus memilah mana yang baik gitu ya, mana yang baik dan mana yang memberikan informasi yang benar-benar real ya. Karena banyak juga hoax tentang ayam cemani sejak dulu sampai saat ini ya, jadi banyak sekali lah hoaxnya ya. Sehingga kan ada yang bilang ada ayam cemani darah hitam itu dulu, bla 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 bla, dengan berbagai macam ceritanya itu, tanpa ibaratnya bagi pemula yang langsung mempercayai hal itu ya tentu akan merugikan ya, apalagi dengan statement ya yang mungkin meyakinkan pendengar atau meyakinkan orang melihat apa yang dia sampaikan seperti itu. Jadi pilihlah yang memang benar-benar menceritakan ayam cemani itu secara apa adanya dan secara real ya, seperti itu, baik dari sisi kualitas maupun yang lain. Nah, pada akhirnya Barokah Cemani Farm ini ya, ini sampai titik ini ya, sampai saya membuat video ini sebenarnya saya khususkan Barokah Cemani Farm ini untuk membahas ayam cemani, karena sebelumnya akun kita yang memang membahas semua tentang Barokah Farm, tidak cuma cemani ya, tapi merpati, kelinci dan seterusnya, itu sempat keblokir sehingga saya harus buat lagi ya. Kebetulan memang saya simpan data video-video yang lama sehingga saya upload sesuai dengan jenisnya. Ini makanya ada Barokah Cemani, Barokah Rabbit dan Barokah Merpati, itu sejarahnya dari situ. Dan semoga mulai dari sini saya kembali lagi bisa aktif untuk memberikan edukasi maupun informasi terkini tentang ayam cemani. Dan terima kasih sudah menjadi bagian dari Barokah Cemani Farm. Dukung terus kita dengan subscribe maupun memberikan komentar-komentar yang positif, maupun jika ada pertanyaan-pertanyaan tentang ayam cemani, silahkan kalian tanyakan saja di channel ini. Terima kasih, saya Anas Arifuddin melaporkan dari kandang Barokah Cemani Farm Temanggung. Salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.